Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semuanya. Sekarang Anda berjumpa kembali bersama channel Demang Praja, channelnya untuk para petani kita semuanya. Semoga sahabatku semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat dan dibanyakkan rezekinya. Amin. Kali ini sahabatku semuanya, saya akan berbagi tentang masalah tanaman padi ini. Dan tanaman padi ini adalah di saat padi bunting besar. Nah, ini dilakukan aplikasi hanya 3 kali aplikasi untuk mempercepat pengisian bulir dan menambah bobot daripada bulir itu sendiri. Selain daripada itu, sahabatku, juga untuk menanggulangi masalah hama dan penyakit. Nah, di saat padi itu fase generatif atau sedang bunting kecil sampai keluar malai. Nah, ini dilakukan 3 kali aplikasi. Sehingga hasilnya seperti ini. Sedangkan pada saat itu adalah rentannya turun hujan. Tetapi alhamdulillah sudah seperti ini. Untuk itu sahabatku semuanya, apa saja yang diaplikasikan pada tanaman ini? Bahan aktif apa saja yang diaplikasinya? Untuk itu sahabatku semuanya, yuk kita simak video saya berikut. Sobat tani semuanya, tanaman ini adalah menggunakan 2 bahan aktif, itu diaplikasikan 3 kali. Dan pada pengaplikasiannya pada saat itu adalah dari mulai fase generatif, yaitu saya melakukan dari bunting kecil dan bunting besar sampai padi keluar malai. Pada aplikasi di saat bunting kecil dan bunting besar 2 kali aplikasi, kebetulan pada waktu itu adalah rentannya turun hujan. Tetapi alhamdulillah, apa yang kalian lihat, apa yang kita lihat adalah buktinya seperti ini. Walaupun saat itu adalah rentan turun hujan terus menerus, tetapi alhamdulillah, apa yang saya katakan tadi adalah saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, padi adalah masih seperti ini. Kali ini percobaan 2 bahan aktif itu saya lakukan. Dan pada sebelumnya saya belum pernah melakukan antara percampuran 2 bahan aktif ini. Yang pertama adalah menggunakan MKP Merauke dan ditambah fungisida dense dari DGW. Waktu pengaplikasian pada saat bunting kecil, saya menggunakan MKP Merauke sebanyak 4 sendok dan langsung dilarutkan ke dalam ember. Dan yang keduanya adalah menggunakan dense hanya 25 cc. Itu saat padi bunting kecil. Dan aplikasi yang kedua adalah di saat padi itu bunting besar atau 1-2 keluar malai. Yang lebih bagus adalah di saat bunting besarnya. Dengan dosis MKP Merauke itu sebanyak 6 sendok dan dense adalah sebanyak 30 cc. Dicampur dan langsung dilarutkan ke dalam air. Yang pertama adalah untuk dilarutkan dulu adalah MKP Merauke. Setelah larut, lalu dicampurlah dengan fungisida dense ini yang produksi dari DGW. Aplikasi yang ketiga adalah di saat padi itu menunduk sekitar 60-70%. Dan ini menggunakan MKP Merauke kita 5 sendok. Jadi turun 1 sendok. Dan densenya adalah 40 cc. Jadi densenya ditekan lalu dispraykan secara merasa. Mungkin sahabatku semuanya ada yang aneh ya, sebab masalah dense ini adalah fungisida legendaris. Saya dari dulu pernah menggunakan dense. Nah, karena apa? Fungisida dense adalah protektif dan akuratif kalau menurut saya. Dan masalah pencampuran dengan Merauke, MKP Merauke baru kali ini. Biasanya menggunakan MKP yang lain lah ya, biasa yang mungkin yang sudah viral di kalangan para petani. Kita semuanya mungkin sudah tahu semua. Nah, mungkin para petani ada yang menanya atau ada yang ditanyakan tentang kenapa di saat padi menunduk itu MKP Merauke-nya turun. Karena dosis dari mulai bunting besar itu saya sebanyak 6 sendok. Dan di saat padi menunduk
jadi 5 sendok. Karena asumsi saya seperti ini, di saat bunting besar adalah butuh energi yang luar biasa. Beda lagi dengan padi yang sudah menunduk. Kalau yang sudah menunduk adalah hanya untuk tambahan saja, karena kita tidak bagus kalau kita terlalu berlebihan. Banyak asumsi yang mengatakan bahwa sedang pengisian bulir itu adalah sedang rentan-rentannya membutuhkan vitamin atau membutuhkan nutrisi. Yang penting seperti ini sahabatku semuanya. Di saat padi itu pengisian bulir, petakan kita jangan dikeringkan. Selalu harus ada air, karena itu adalah rangsangan akar tanaman padi kita. Ini adalah sedang mencari makanan dan sedang berproses fotosintesis untuk tanaman padi kita itu. MKP Merauke adalah selain kalium yang sangat lumayan, juga ini adalah ditambah dengan boron, ditambah dengan magnesium. Ini adalah sangat membantu sekali untuk pengisian bulir secara cepat dan menambah bobot padi bulir itu sendiri. Dan pertanyaan kedua, ini adalah tentang bagaimana fungisida dense adalah dinaikkan sampai 40%. Karena apa yang saya katakan tadi, saat waktu pengaplikasian adalah rentannya turun hujan. Jadi ini adalah butuh perlindungan kepada penyakit. Maksud saya kepada hama dan penyakit, terutama adalah daun bendera. Nah, buktinya seperti inilah sobatku. Perlu sobatku diketahui, apakah ini bisa dicampur dengan insektisida? Bisa, sangat bisa dicampur. Kalau saya waktu awal adalah menggunakan insektisidanya hanya cukup 10 cc. Dan aplikasi yang waktu padi bunting itu adalah kita menggunakan 15 cc. Itu adalah kita bervariatif. Nah, yang terakhir kita kembali lagi hanya 10 cc. Artinya disesuaikan dengan kebutuhan hama apa yang ada di pada tanaman kita. Jangan kita menggunakan asal insektisida, tetapi adalah perlu penelitian hama apa yang ada di dalam tanaman kita, baru kita tambahkan itu. Kalau tidak ada hama, buat apa kita pencampuran? Jangan kita buang-buang biaya. Nah, seperti itulah hemat saya. Semoga bahwa pengalaman ini adalah bermanfaat buat kita semua, dan ini adalah kita pertama kali antara dense dengan MKP Merauke dan dicampur seperti ini di saat rentannya turun hujan. Kalau sahabatku semuanya ada yang ditanyakan, silakan Anda komen di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab.